Berantas pagar laut itu adalah menangkap aktor intelektual. Karena tujuan kita, Pak Menteri, seperti Pak Menteri saya sepakat, adalah untuk memberikan efek jera. Dan yang kedua adalah supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia itu berhenti, Pak. Karena soal pagar laut reklamasi, not only di Tangerang dan Bekasi, itu di Rempang, di Batam, ya, di Surabaya, dan seterusnya. Dan oligarki yang dimaintain selama 10 tahun terakhir itu yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Pagar sepanjang lebih dari 30 km dengan kepemilikan sertifikat lebih dari 400 hektar dibebankan kepada hanya satu orang kepala desa. DPR murka. Minta aktor intelektual peliharaan penguasa selama 10 tahun terakhir dibongkar. Selamat datang di Opini Alvin, tidak puas hanya sebatas mengkambing hitamkan kepala desa, DPR minta aktor intelektual pagar dan sertifikat laut Tangerang dibongkar. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya, PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menteri yang telah menjabat sejak tahun 2020 sejak masa kepemimpinan Jokowi ini, telah membuat kesimpulan bahwa pagar laut Tangerang yang biayanya ditaksir lebih dari 10 miliar itu dibangun oleh kepala desa bersama 1 orang stafnya. Sang kepala desa pun disebut sudah mengakui dan bahkan bersedia membayar 48 miliar sebagai denda administrasi. Keputusan Menteri KKP ini pun membuat anggota DPR Komisi 4 angkat bicara. Dari 8 fraksi yang sudah menyampaikan pendapat, kesemuanya seakan meragukan kalau dalam pembuatan pagar laut dan kepemilikan sertifikat laut benar-benar adalah oknum seorang kepala desa. Terkait hal ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat bahwa negara telah kalah oleh oligarki yang dipelihara selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Berikut pernyataan Profesor Rohmin Dahuri menanggapi Menteri KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ibu Ketua yang sama-sama kita banggakan, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang berbahagia, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, seluruh pejabat eselon 1, KKP, dan hadirin yang saya hormati. Pertama, kami dari fraksi PDI Perjuangan tentunya mengapresiasi karena fakta empiris menunjukkan bahwa instansi yang gerak cepat untuk menindak soal pagar laut, Ibu Ketua, adalah memang KKP melalui Direktur Jenderal PSDKP. Tapi catatan yang keduanya, Pak Menteri, jujur karena kita sepakat bahwa antara Komisi 4 dengan KKP akan tandem yang produktif. Ini kayak layu sebelum berkembang, Pak. Jadi kita harus sepakat bahwa kasus pagar laut itu tidak ecek-ecek, dan objektif utama, the ultimate goal of memberantas pagar laut itu adalah menangkap aktor intelektual, Pak. Karena tujuan kita, Pak Menteri, seperti Pak Menteri saya kira sepakat, adalah untuk memberikan efek jera, dan yang kedua adalah supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia itu berhenti, Pak. Karena soal pagar laut reklamasi, not only di Tangerang dan Bekasi, itu di Rempang, di Batam, ya, di Surabaya, dan seterusnya. Dan oligarki yang dimaintain selama 10 tahun terakhir itulah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Memang kalau BPS katakan, Bu Ketua, yang miskin tinggal 9% lagi, tapi garis kemiskinannya terlalu rendah, terlalu munafik tuh. Hanya 580.000 per orang per tahun, Pak Menteri, Bu Ketua. Tetapi kalau garis kemiskinannya sesuai dengan realitas, yaitu $96 per orang per bulan atau 1,5 juta, yang miskin, Pak Menteri, 112 juta itu. Apa prestasi pemerintah kita kalau yang miskin itu? Nah, jadi oligarki itu menyebabkan ketimpangan, Pak Menteri, seperti Bapak tahu di Oxfam International Institute, data terbaru 2024, 1% orang kaya Indonesia, Bu Ketua, itu menguasai 48% kekayaan negara ini. Jadi Gini rasio sekarang udah 0,42, berarti ini. Jadi kita ajak Pak Menteri dan kita backup habis-habisan, dan sesuai dengan
pidato Presiden Prabowo yang mulia, beliau akan memberantas koruptor sampai kemana tuh? Ke Antartika, Pak. So you don't have to be worried, Pak, atau takut sama oligarki itu. Nah, cuman kalau ada pesan-pesan yang setengah kamar, boleh kita bicara sebagai ini. Tapi Pak Menteri sekali lagi, tolong rakyat Indonesia, nelayan Indonesia, karena kantong kemiskinan kita itu ada di nelayan, petani, dan buruh gitu. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kalau ini nggak tuntas, maka brutalitas konglomerat atau oligarki kita dan Ibu Ketua udah luar biasa di TikToknya tuh, berani itu mendukung kita semua. Kita harus jihad, Pak. Kalau enggak Indonesia tetap melarat, dan yang namanya Indonesia 2045 is illusion itu, Pak. Dan Pak Prabowo sudah sangat bagus mencanangkan 8% pertumbuhan ekonomi dan potensi kita 10%, tapi selama Pak Jokowi itu hanya 5%, analisis dari semua lembaga itu mengatakan karena hampir semua pejabat dan konglomerat itu bersatu padu untuk menghancurkan negara kita, Pak. Jadi pesan kami dari fraksi PD Perjuangan untuk bajikan bangsa, tuntaskan, Pak. Jangan hanya menangkap kepala desa yang nggak mungkin lah membangun pagar laut dengan lebih dari 40 miliar dari uang dia. Nggak mungkin lah dia menyumbangkan 48 miliar. Dan seperti Pak Firman dan Pak Rajif katakan, ini sangat memalukan, Pak. Kalau kasus pidananya udah jelas, tetapi kita hanya menuntut kasus perdata administratif, Pak. So efek jerah nggak akan timbul, Pak. Dan negara kita akan begini terus. Iya, kok nggak tepuk tangan sih? Tepuk tangan. Jadi Pak Menteri nggak usah takut, Pak. Ibu Ketua sangat powerful ya, dan Pak Prabowo pun niatnya sangat suci ya. Harusnya nggak ada lagi pejabat tinggi negara yang takut sama oligarki itu, Pak, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kasus Tangerang dan Bekasi juga rempang, Pak. Bukan hanya sekedar pagar lautnya, Pak. Pak Nusron Wahid sudah mengatakan bahwa semua SHGB dan SHM yang dikeluarkan ilegal, Pak, melanggar hukum. Dan Pak Victor Dirjen Bapak harusnya menjadi pahlawan, Pak. Itu melanggar undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, bahwa di situ nggak boleh reklamasi gitu. Dan pola oligarki untuk reklamasi itu selalu gitu, pagar dulu baru ada sedimentasi dibangun, Pak, gitu. Nah, jadi kita serius, Pak, insya Allah Bapak dapat pahala besar dan jaminan masuk surga ya, dan akan menjadi Menteri KKP yang terbaik. Itu satu hal soal pagar laut. Kedua, jujur, Pak, kalau dari 5 program utama KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya, yang keempat itu pengawasan, yang kelima itu bersih-bersih sama plastik, Pak. Itu kok lebih dari 60% programnya rem semua, Pak, soal lingkungan. Padahal problem struktural di KKP, Pak, itu adalah kemiskinan nelayan, Pak. 90% nelayan kita itu ada nelayan tradisional, Bu Ketua, yaitu definisinya di bawah 30%, 90%, Pak. Data terakhir dari BPS yang dirilis, ternyata NTN nelayan kita itu sekarang hanya 105, Pak. Udah gitu income rata-ratanya masih 2,4 juta, Pak. Padahal UMR paling rendah, ya kan, itu sekitar 2,6 juta. Jadi Pak Wamen, itu yang harusnya problem struktural. Di bidang perangkatan tangkap, Pak, saya sedih. Problem struktural lainnya adalah soal overfishing dan underfishing. Pantura, Kampung Saya, Cirebon, Indramayu, sampai Situbondo udah overfishing sejak saya kuliah, Pak, 90. Tetapi ada wilayah underfishing, model Tomini, Arafura, dan seterusnya. Itu yang dicuri oleh nelayan asing, Pak. Jadi kemudian yang kedua, rantai pasok, Pak, di Dirjen Perikanan Tangkap, Pak Lotariada, Pak, ya. Itu nelayan itu selalu kayak Ragunya Christina, Pak, yang paling pop itu. Jatuh bangun, Pak, kalau lagi nggak hasil panen harganya tinggi, begitu nelayan itu panen harganya mendadak sontak tinggi. Yang ketiga, betul teman-teman itu, bahwa dari sisi hulunya mengenai BBM, alat tangkap tuh selalu kayak lagu Kristina lagi, nggak ada gitu. Yang kedua di soal betul penangkapan ikan terukur, kami ingin mendapat report, Pak, karena program ini bagus, artinya quota base gitu ya. Tetapi kami dengar kok belum ada pengusaha yang tertarik gitu, artinya dagangan kita nggak lakukan, Pak. Kalau itu benar, berarti must be something wrong. Boleh jadi program itu, mohon maaf, secara ekonomi tidak atraktif. Jadi kita ingin bantu KKP supaya kita poles menjadi atraktif. Kemudian yang kedua di bidang perikanan budidaya, ya, ini lagi-lagi soal produktivitas kita rendah sekali. Kita hanya produksinya ranking keempat di dunia, Bu Ketua Umum, Bu Ketua. Padahal juaranya itu sekarang Ekuador, Bu. Budidaya itu 1,1 juta ton itu. Ekuador itu garis pantainya hanya 2.700 kilo, kita 100.000, Pak. Tapi produksi udahnya hanya ranking keempat. Ini kan something wrong juga, Pak, mengenai produktivitas, barrier to entry, dan seterusnya. Dan di bidang budidaya kami sungguh-sungguh ingin dapat laporan ya, mengenai performance dari modeling tambak udang Bapak yang di, mana kampungnya Pak Darur ini? Di Kebumen, Pak. Itu kan dananya kalau saya Pak, kita produsen perikanan terbesar kedua di dunia. Tapi ini mengenai asbabun nuzul KKP ini ada, Pak. Dulu kan kita di bawah Departemen Pertanian.
Mudah-mudahan kita sepakat menjelang Ramadan ini untuk seperti Pak Prabowo bilang, kita bekerjanya untuk rakyat, bukan hanya untuk ini dan takut sama konglomerat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.